Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus bersabda, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Dengarkan baik, ketika Yesus berkata demikian, saya melihat dalam bacaan berikutnya, Petrus tidak menolak, Petrus tidak membantah. Sekalipun perintah itu kelihatan tidak masuk akal baginya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes adalah murid-murid Yesus yang sudah sangat berpengalaman sebagai seorang nelayan. Sebagai nelayan. Mereka tahu kapan ikan akan muncul ke permukaan. Mereka tahu kapan saat-saat waktu tertentu yang mana mereka lebih mudah untuk mendapatkan tangkapan ikan. Tapi fajar sudah menyingsing, matahari sudah terlihat. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saya akan bongkar kata-kata kalimat ini. Pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam artinya, satu, dibutuhkan usaha dan pengorbanan yang lebih besar. Kan pertama, Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Tetapi sekarang, setelah ditolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, sekarang setelah sudah selesai mengajar firman Allah kepada orang-orang berkerumun di pantai Danau Genesaret saat itu, ada perintah yang kedua. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya, dibutuhkan usaha dan pengorbanan yang lebih besar. Kita tahu bersama, Petrus sedang kecewa, Petrus sedang capek, Petrus sedang lelah, karena sepanjang malam mereka bekerja keras. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kelihatannya perasaan kita dipermainkan oleh Tuhan. Tapi saya kasih tahu, sebenarnya apapun yang Yesus perintahkan, yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, sebenarnya itu persiapan untuk detik-detik kita mengalami mujizat, pertolongan, dan keajaiban Tuhan. Itu sebabnya, kalau dibutuhkan suatu pengorbanan yang lebih besar, mari kita lakukan. Jangan mundur, jangan stop, jangan menyerah. Laksanakan saja, lakukan saja. Aku mampu melakukannya karena kekuatan kuasa Tuhan ada bersama dengan saya. Katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dibutuhkan keberanian yang lebih besar. Kenapa saya katakan dibutuhkan keberanian yang lebih besar? Karena tempat yang dalam mengandung resiko yang lebih tinggi. Ini dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita memiliki nyali yang gampang ciut. Jangan hidup kita dikuasai oleh kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Karena itu yang menghalangi merintangi kita mengalami mujizat, pertolongan, dan keajaiban Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Di sini jelas terlihat, karena ada risiko yang lebih besar, maka dibutuhkan penyerahan dan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh untuk memudahkan pengertian kita. Bapak Ibu Saudara, tentu di antara kita banyak yang sudah sering atau sudah pernah naik pesawat. Bayangkan kita naik pesawat. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita dengan ketinggian misalnya 30.000 kaki. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Ketika kita mau naik pesawat, maka sebelum naik pesawat, bahkan beberapa hari mungkin sebelumnya, kita telah berdoa sungguh-sungguh, bergantung sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena ada risiko besar yang kita hadapi. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan pesawat yang kita tumpangi. Kita berserah kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita teguh berharap kepada Tuhan. Karena ada risiko yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seringkali firman Tuhan itu tidak masuk akal kepada kita. Tidak masuk di pikiran kita, tidak masuk di logika kita. Tapi saya mau katakan, ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, ini mau menunjukkan kepada kita, kita harus siap menghadapi segala risiko dalam hidup. Saya kasih tahu, orang Kristen yang tidak berani menghadapi risiko, orang itu tidak akan menjadi apa-apa dalam hidupnya. Saya ulangi kembali kalimat ini. Kalau orang Kristen nanti takut salah, takut ada masalah, takut ada kesulitan, takut jangan-jangan. Saya kasih tahu, orang itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Kelihatan bergerak tapi tidak kemana-mana. Tapi saya mau kasih tahu, ada banyak contoh dalam Alkitab yang memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Hanya orang-orang yang siap menghadapi tantangan, siap menghadapi rintangan, berani menghadapi risiko, orang itu yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan di tengah-tengah keberanian, didasari dengan penyerahan, didasari dengan kebergantungan kepada Tuhan, di sanalah mereka melihat, menikmati perkara-perkara besar Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam juga memiliki pengertian selain dari dibutuhkan usaha dan pengorbanan yang lebih besar. Selain juga dibutuhkan keberanian yang lebih besar karena tempat yang dalam mengandung risiko yang lebih tinggi. Tapi juga yang ketiga, di tempat yang dalam itulah Simon Petrus akan mendapat tangkapan. Kenapa? Kalau sudah matahari terbit, ikan tidak ada lagi di tepi pantai, tapi sudah masuk ke tempat yang dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi keadaan yang real dan nyata dipakai oleh Yesus dengan sebuah pengorbanan, ketaatan, bahkan kesiapan menang risiko dari seorang Petrus. Dia mendapatkan tangkapan yang besar. Seringkali yang menjadi kelemahan bagi kita Bapak Ibu Saudara, ingin mendapatkan tangkapan yang besar, tetapi dengan pengorbanan yang kecil. Saya ulangi kembali. Banyak di antara kita yang rindu mendapatkan tangkapan yang besar, hasil yang besar, sukses yang besar, tapi pengorbanannya kecil, pengorbanannya sedikit. Saya kasih tahu, itu tidak masuk akal. Tetapi yang Tuhan maksudkan bertolak ke tempat yang dalam. Yesus tidak berkata supaya kau mendapatkan harus bertolak ke tempat yang dalam, tidak. Tapi Yesus tahu situasi, kondisi, keadaan Danau Genesaret saat itu. Sebab Yesus dalam eksistensi sebagai firman Allah sangat tahu, dan Yesuslah yang menciptakan semua itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan tangkapan yang besar, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya berharap dan berdoa bagi saudara menangkap pesan firman Tuhan ini. Jangan rindu mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi dengan bayar harga yang kerdil, kecil. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang besar dibutuhkan pengorbanan yang besar. Yang kedua, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita bergantung kepada Tuhan, bukan hanya kita siap untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, risiko dalam kehidupan, tapi kita juga harus menebarkan jala kita. Menebarkan jala di sini pengertiannya jenis usaha yang kita perbuat. Dengarkan baik. Ada orang punya moto yang keliru, dangkal dan sempit. Tuhan, aku butuh berkat-Mu, aku butuh uang, aku butuh pertolongan-Mu, tapi tidak melakukan apapun yang konkret dan nyata. Jenis usaha kita apa? Karena apa yang kita usahakan, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan mengharapkan uang jatuh dari langit Bapak Ibu Saudara. Tapi mari, apa jenis usaha yang sedang kita buka, sedang kita rintis, sedang kita jalankan saat ini. Jangan pandang sebelah mata usahamu. Jangan pandang rendah pekerjaanmu saat ini. Sekalipun kelihatannya kecil,
Ingatlah firman Tuhan, jika kita setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Itu janji firman Tuhan. Karena itu tebarkanlah jala kita. Mari kita berusaha. Apa jenis usaha yang kita buka? Jangan remehkan. Orang Batak kan suka begitu. Jangan tersinggung, saya orang Batak. Orang Batak sering berkata begini, nanti saya bahasa Indonesia kan. Batu aha maon, gelekian, dan na berguna on, dan na berlapatan on. Bahasa Indonesianya. Untuk apalah ini, kecil banget. Kapan aku sukses, kapan aku berhasil? Kalau aku buka ini, mana ada hasilnya, mana ada manfaatnya, gak berpengaruh. Jangan remehkan diri kita. Jangan lecehkan dan rendahkan usaha kita. Tuhan, kalaupun ini kecil, kalau aku tekun, didasari dengan doa, berikan aku hikmat, apa yang harus kulakukan supaya usahaku berkembang, supaya usahaku maju. Apa yang kita miliki saat ini, mulailah dari apa yang ada pada kita. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab. Yesus memulai mujizat, dimulai dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Sekalipun firman sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi jangan lupa, firman juga sanggup mengubah dari yang ada menjadi ada yang lain, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang lumpuh menjadi berjalan, dari mengalami kesulitan terbuka jalan karena hikmat Tuhan, mendapatkan keberhasilan. Saudara dikasih Tuhan, mari, apa usahamu saat ini? Jangan rendahkan, jangan hina, jangan lecehkan usahamu. Tuhan, kalau ini yang bisa kulakukan sekarang, aku mau belajar tekun, aku mau belajar setia, aku mau belajar tetap menjalankan apa yang kau inginkan. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Tuhan akan percayakan dalam hidup kita perkara-perkara yang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, dari sudut pengalaman Simon dan juga pengalaman kawan-kawannya, semua yang diperintahkan Yesus ini kelihatan tidak masuk akal. Tebarkan jala untuk menangkap ikan. Bagaimana mungkin sudah fajar menyingsing, matahari sudah terbit? Mustahil. Tapi dengarkan baik. Sekalipun kelihatan mustahil, sekalipun kelihatan sulit, sekalipun kenyataannya sukar, saya mau kasih tahu, kalau itu kehendak Allah untuk kita lakukan, percayalah, ketika Tuhan yang bersabda, ketika Yesus yang berfirman kepada Simon Petrus, maka Yesus punya otoritas, Yesus punya kuasa, Yesus punya potensi untuk menggenapi apa yang difirmankan dan dikatakannya. Itulah keajaiban dari kita mempercayai Yesus. Yesus itu bukan pribadi yang suka banyak bicara, tapi tong kosong nyari budinya. Ketika Yesus yang bersabda kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Tugas tanggung jawab Simon Petrus adalah menaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Selebihnya adalah urusan hak, wewenang, otoritas, kuasa dari Yesus. Di sini jelas terlihat Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja, Yesus turut bekerja. Tugas Simon Petrus adalah bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jala. Maka tugas Yesus, bagian Yesus adalah mengadakan mujizat, memerintahkan ikan-ikan yang ada di dalam Genesaret supaya masuk ke jala dari seorang Simon Petrus. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lakukan bagian kita, jangan campuri urusan Tuhan. Mujizat bukan urusan kita, keajaiban, kuasa bukan urusan kita. Tugas kita adalah tunduk, patuh, taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Hal-hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
Tapi yang mustahil itu adalah bagian Tuhan. Kenapa? Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab di mana ada seorang ibu, dia mandul. Sarah dipanggil, dikatakan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Sarah istri daripada Abraham itu mandul. Demikian juga dengan Ribka, mandul. Demikian juga dengan Elizabeth, istri dari Zakaria yang nantinya melahirkan Yohanes Pembaptis, juga mandul. Demikian juga dengan Ibu Hana yang memiliki madu penina, yang seringkali hatinya disakiti oleh penina. Dia juga mandul. Rahimnya tertutup, kandungannya tertutup. Dengarkan baik. Sarah mandul, Hana mandul, Ribka mandul, Elizabeth mandul. Tetapi semua yang saya sebutkan itu oleh kuasa otoritas kehendak Bapa di sorga, mereka akhirnya melahirkan anak yang dipakai sebagai generasi silsilah akan datangnya Yesus. Pada akhirnya, termasuk secara khusus itu adalah Abraham dan Sarah melahirkan Ishak. Dan nanti Ishak dengan Ribka akan mendapatkan anak, Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, dengarkan baik. Jangan mencampuri urusan Tuhan. Tuhan itu saya kasih tahu, dia punya cara menolong kita. Dengan kata lain, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, dia punya waktu yang indah dan tepat menolong kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, Tuhan itu punya kuasa menolong kita. Artinya, Tuhan itu senang, bangga, suka menolong kita. Dan Tuhan itu sanggup menolong kita. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali bertanya, benarkah Yesus tidak peduli dengan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya bagian dari proses perjalanan hidup. Perhatikan, endingnya, ujung-ujungnya, akhirnya, dalam waktu Tuhan, dalam cara Tuhan, menurut kuasa Tuhan yang baginya tidak perkara yang mustahil, dia berbuat yang terbaik kepada kita. Dia peduli kepada kita. Ada lagu pujian yang berkata begini. Sebelum tutup dan besok kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, saya nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Refrennya berkata apa? Allah mengerti. Apa kelanjutannya? Allah peduli. Berikutnya, segala persoalan yang kita hadapi. Ada yang tahu lagunya? Tak akan pernah dibiarkannya. Berikutnya, ku bergumul sendiri sebab Allah peduli.
dalam hidup kita. Jangan kecewa. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Lebih dari yang kita doakan, pikirkan, Dia sanggup sediakan kepada kita. Sedangkan yang terbaik telah Bapa karuniakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes Theos, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau yang terbaik dari diri Bapa, Sang Firman nujul turun menjadi manusia, telah dikaruniakan kepada saudara dan saya, apalagi yang baik-baik yang lain. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tetaplah teguh berharap kepadanya. Beranilah menghadapi resiko tantangan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dan hidup dalam kebenarannya. Amin. Kita berdoa.